warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Oke. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita seperti biasa. Namun sebelum kita mulai, saya persilakan ketua kelas menyiapkan dulu kelas, ya, pimpin doa. Silakan ketua kelas. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Asifa. Oke, kenapa Asifa? Ada berita? Tidak ada kabar berita. Oke, mudah-mudahan tidak ada apa-apa ya. Walaupun misalnya ada gangguan, mudah-mudahan semua bisa diselesaikan dengan baik. Jadi satu orang yang tidak hadir ya. Asifa dan siapa? Masih ada yang lain? Oh, Al-Faris ya. Oke, baik. Ada dua orang yang tidak hadir hari ini ya. Oke, baiklah. Jadi pada pertemuan hari ini kita sudah memasuki materi interaksi makhluk hidup dan lingkungannya, ya. Ekologi dan keanekaragaman hayati. Adapun model, metode dan pendekatan yang akan digunakan pada pertemuan hari ini yaitu model problem-based learning. Kemudian metode yang digunakan di pertemuan ini adalah metode diskusi dan tanya jawab dan pendekatan saintifik dan kontekstual. Ingat ya, dalam kegiatan pembelajaran hari ini Ibu akan melakukan penilaian terhadap kalian. Ada 3 jenis penilaian yang akan Ibu lakukan di sini. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan atau kognitif, penilaian sikap atau afektif, dan penilaian keterampilan atau psikomotorik. Ya, jadi ada 3 poin penilaian. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini dapat dilihat pada layar di atas. Ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian bisa langsung lihat di atas, yaitu menjelaskan konsep lingkungan. Yang kedua, mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Tujuan yang ketiga, menganalisis pengaruh komponen abiotik terhadap komponen biotik. Tujuan yang keempat adalah kalian mampu menganalisis peranan organisme dalam ekosistem. Itulah tujuan pertemuan kita hari ini. Di samping tujuan pembelajaran ini tentu ada manfaatnya. Apa manfaatnya akan kita peroleh dari pertemuan hari ini? Kalian akan mengetahui bagaimana interaksi makhluk hidup dengan komponen lingkungannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, Ibu kasih contoh ya, salah satu manfaat yang kita peroleh dari pertemuan ini, tumbuhan memerlukan tanah dan air yang ada di sekitarnya untuk dapat tumbuh dan berkembang. Itu salah satu contohnya ya, masih banyak manfaat yang lain. Oke. Kemudian Ibu akan bertanya, sebelum kita masuk di inti kegiatan hari ini, Ibu akan bertanya dulu, apakah setiap interaksi antar komponen biotik dalam suatu ekosistem selalu menguntungkan? Coba siapa yang bisa menjawab angkat tangannya? Pertanyaan nomor 1. Apakah setiap interaksi antar komponen biotik
di dalam satu ekosistem kira-kira selalu menguntungkan atau tidak? Ada yang bisa jawab? Silakan angkat tangan yang bisa. Ya, yang pertanyaan, kira-kira selalu menguntungkan atau tidak? Ada yang bisa jawab? Silakan angkat tangannya. Oke, silakan. Alia berdiri. Bisa diulangi? Tidak selalu menguntungkan untuk nyamuk dan manusia, di mana nyamuk merusak darah manusia dan menyebabkan penyakit. Ya. Ada lagi jawaban lain? Jadi jelas ya tadi jawaban dari Alia bahwa tidak selalu menguntungkan. Misalnya contohnya nyamuk dan manusia. Ketika nyamuk menggigit kita, itu dapat menyebabkan penyakit. Jadi tidak selalu yang menguntungkan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Mengapa terjadi interaksi di antara komponen penyusun ekosistem? Silakan siapa yang bisa menjawab, angkat tangan. Oke, Jasmine, silakan berdiri. Karena adanya suatu penyakit, maka kebutuhan makhluk hidup contohnya dengan sebagai kondisi memastikan manusia kalau tubuh itu dimakan hewan bisa mati yang dimulai oleh bakteri kembali menjadi tanah. Iya, jadi harus ada interaksi dalam komponen ekosistem ya. Jadi adanya satu ketergantungan. Misalnya tadi yang disampaikan oleh Jasmine bahwa sapi membutuhkan rumput untuk dimakan, dan ketika sapi kemudian mati, itu kemudian akan diurai oleh bakteri yang kembali menjadi tanah. Ya, oke. Baik. Sebelum kita masuk di ini, ada lagi satu pertanyaan Ibu. Bagaimana makhluk hidup dapat bertahan di lingkungannya? Oke. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana makhluk hidup dapat bertahan? Oke, silakan Yapi. Betul sekali. Beradaptasi dengan lingkungannya. Terima kasih, jawaban yang sangat bagus ya. Yang pasti mereka harus menyelesaikan diri ya dengan lingkungannya. Oke, di kegiatan inti kita ini, Ibu akan membagikan lembar kerja yang masing-masing peserta ini dapat ya. Semuanya sudah dapat ya Ibu bagikan? Sudah ada semua? Sudah. Oke. Nah, sekarang perhatikan lembar kerja yang Ibu bagikan itu dikerjakan sesuai kelompok yang sudah ada ya. Sudah sesuai dengan kelompoknya. Sebelum kalian mengerjakan, nanti Ibu akan menampilkan video dan gambar pada proyektor di atas atau LCD di atas. Kalian melakukan pengamatan pada video dan gambar di atas. Kemudian setelah kalian langkah-langkah di lembar kerja itu mengamati video dan gambar. Setelah itu kalian diskusikan sesuai dengan teman kelompoknya. Nanti ada waktunya beberapa menit setelah diskusi akan tampil di depan untuk mempresentasikan hasilnya. Dan yang terakhir, masing-masing kelompok juga membuat kesimpulan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk di kegiatan ini? Oke, sekarang siapkan semua lembar kerjanya, letakkan di atas meja, kemudian perhatikan materi gambar video di atas. Kita mulai, silakan lihat di atas. Kita dulu di sini ada pengantar tentang ekologi ya. Jelas saya terlihat bahwa ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Itu namanya ekologi, pengertian dari ekologi. Kemudian apa itu lingkungan? Bisa lihat semua di atas, silakan dibaca. Sangat jelas ya. Kelihatan ya, lingkungan adalah satu kesatuan hidup antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi,
energi surya dan mineral. Itu adalah lingkungan. Kemudian komponen lingkungan kemudian terbagi atas dua, ada namanya faktor biotik atau makhluk hidup dan faktor abiotik atau tak hidup. Nah, contoh faktor biotik di situ di atas dapat dilihat pada layar, ada manusia, hewan dan tumbuhan. Kemudian faktor abiotik juga ada di situ, ada air, tanah, udara, suhu, kelembaban, sinar matahari dan iklim. Kemudian selanjutnya masih berhubungan dengan materi kita, bagaimana pengaruh komponen abiotik terhadap biotik. Perhatikan gambarnya. Kira-kira yang mana yang termasuk di situ makhluk biotik dan abiotik? Bagaimana interaksinya? Perhatikan pada gambarnya. Karena itu nanti menentukan bagaimana menjawab kembang kerjanya. Ya, lihat gambarnya. Jelas ya, di situ ada gambar, ada kambing, ayam, bebek, kupu-kupu, ada pepohonan, ada air, ada tanah, ada cahaya matahari. Ya, itu. Oke. Selanjutnya, Ibu akan menayangkan sebuah video yang berhubungan bagaimana peranan atau interaksi makhluk hidup terhadap lingkungannya. Silakan disimak video yang akan Ibu putar, ya. Ya, silakan diperhatikan, disimak dan diamati video yang ada di depan kalian pada layar. Istilah lingkungan berasal dari kata Yunani yang memiliki makna physical, chemical, and living conditions seperti organisme. Berdasarkan istilah tersebut, lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu di luar hidup. Segala sesuatu di luar hidup merupakan sistem yang kompleks sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Kondisi yang saling berubah ini membuat lingkungan selalu dinamis dan dapat berubah sesuai dengan kondisi. Selain itu, komponen lingkungan itu dapat saling mempengaruhi dengan luar. Ada saatnya kualitas lingkungan berubah menjadi baik dan tidak menutup kemungkinan untuk berubah menjadi buruk. Perubahan itu dapat disebabkan oleh makhluk hidup dalam satu lingkungan tersebut. Lingkungan terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad living. Komponen abiotik terdiri atas benda-benda tidak hidup, di antaranya air, tanah, udara, dan cahaya. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat hidupnya. Tempat hidup dinamakan habitat. Dalam sebuah habitat terdapat berbagai jenis makhluk hidup atau komponen biotik dan benda-benda terhidup atau komponen abiotik. Pola interaksi dalam ekosistem. Jika kita mengamati bagian kecil ekosistem atau keseluruhan ekosistem yang luas, kita dapat mengetahui keterikatan di antara organisme yang terdapat dalam ekosistem tersebut. Setiap organisme tersebut tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme yang lain dan lingkungannya. Saling ketergantungan ini akan membentuk suatu pola interaksi. Terjadi interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik
antara dua individu yang berbeda jenis. Ada 3 macam simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme merupakan suatu hubungan dua jenis yang saling memberikan keuntungan satu sama lain. Simbiosis komensalisme adalah hubungan interaksi dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak, tetapi pihak lain tidak mendapatkan kerugian. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak dan kerugian pada pihak yang lain. Contoh simbiosis mutualisme adalah antara jamur dan antara pohon pinus. Jamur mendapatkan makanan dari pohon pinus, sedangkan pohon pinus mendapatkan barang mineral dan air lebih banyak jika bersimbiosis dengan jamur. Contoh simbiosis komensalisme adalah antara tanaman anggrek dengan pohon mangga. Tanaman anggrek mendapatkan keuntungan berupa tempat hidup, sedangkan pohon mangga tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian dari keberadaan tanaman anggrek tersebut. Contoh simbiosis parasitisme adalah antara kutu rambut dan manusia. Kutu rambut memperoleh keuntungan dari manusia berupa darah yang dihisap sebagai makanannya, sedangkan manusia akan merasakan gatal pada kulit di kepalanya. Contoh simbiosis pada makhluk hidup yang lainnya diantaranya simbiosis komensalisme, yaitu ikan badut dengan anemon. Simbiosis parasitisme, yaitu tumbuhan tali putri dengan inangnya, dan simbiosis mutualisme antara lebah dengan kuman. Berdasarkan kemampuan menyusun makanan, peran organisme dibagi menjadi dua, yaitu organisme autotrof dan organisme heterotrof. Organisme autotrof adalah organisme yang mampu menyusun makanannya sendiri, sedangkan organisme heterotrof adalah organisme yang tidak mampu menyusun makanannya sendiri. Organisme heterotrof berdasarkan jenis makanannya dibagi lagi menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Manusia juga memiliki interaksi dengan lingkungan. Berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam menyebabkan kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu. Akibatnya, lingkungan menjadi buruk atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Oke, demikian tayangan video yang telah ditampilkan di depan. Saya kira cukup jelas ya. Nah, berdasarkan dari video dan gambar yang telah ditampilkan di atas, itu menjadi petunjuk dalam mengerjakan lembar kerja yang telah Ibu bagikan kepada setiap peserta didik ya. Nah, sekarang waktunya Ibu kasih 20 menit untuk mendiskusikannya. Kemudian selesai tampil di depan untuk mempresentasikan atau melaporkan hasilnya. Oke, silakan dikerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Silakan dikerjakan. Waktunya 20 menit ya. Mana kelompoknya? Kelompok apa ini?
Ya, menghadap depan lah. Nama kelompoknya yang menghadap depan. Ya, kelompok dahlia. Kelompok berapa ini? Kelompok lavender. Kelompok lili. Kelompok matahari dan kelompok laki. Jadi ada 6 kelompok semua ya. Oke, silakan bekerja. Diskusikan bersama temannya sesuai dengan video yang telah ditayangkan di atas. Nomor 1 itu yang tadi sudah saya ambil video. Kalau yang nomor 2 ini organisasi. Itu menyelesaikan dalam bentuk. Ingat ya, perhatikan tujuan pembelajaran dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Oke, silakan. Oke, kesimpulan jangan lupa ya, jangan lupa setiap kelompok berkesimpulan. Di nomor 5 ya, di mana ada kesimpulan. Jangan lupa kesimpulannya ya. Disesuaikan dengan hasil yang telah disebutkan.
Iya, setiap kelompok ketika presentasi di atas harus ada kesimpulan akhir dari ya. Iya, termasuk kesimpulannya. Termasuk kesimpulan. Iya. Jangan lupa kesimpulannya. Gimana dia? Kenapa lambat datang? Di sini, bapak kursinya di sini ya. Masih di sini, di samping sana. Ada di sini. Ya. Ada di sana. Ya. Ya, ini. Dan kesimpulan. Ya, ini memang sudah ada di perbedaan. Kalau ada yang tidak jelas, boleh ditanyakan ya. Silakan bertanya. Untuk presentasi sebentar, cukup 2 atau 3 kelompok saja yang tampil di depan ya. Jadi saya kira 2 atau 3 kelompok cukup mewakili semuanya. Atau boleh juga buat ya berdasarkan dari apa itu yang disimpulkan ya. Coba dikasih tugas ini bagian siapa dapat ini harusnya ini sebenarnya ini sebenarnya di sini apakah sama dengan nanti waktunya mempresentasikan di sini juga. Terus ini itu presentasi di sini. Artinya sebenarnya sama sebenarnya ini isinya sama ya. Jadi nggak usah diulang-ulang sama. Iya, apa itu kan karena berarti mau presentasi itu kan. Iya, iya. Kan nomor 3 itu kan diskusikan hasil yang proyek. Itu masih mendiskusikan hasil ini masih sama ini mendiskusikan hasil kemarin hasil diskusi ini presentasi ini terakhir mau presentasi.
Oke, sudah ada yang selesai? 10 menit lagi ya. Ingat ya, hasil yang diperoleh disesuaikan dengan yang ada di buku atau literatur yang bisa dilihat di internet. Memastikan bahwa apa yang telah kalian dapat jawabannya itu sudah sesuai atau belum, ya. Untuk memastikan bahwa oh iya, jawaban saya sudah sesuai dengan yang di buku atau yang ada di literatur, ya.
menyampaikan atau melaporkan hasilnya. Silakan. Sudah ada yang sudah siap? Kelompok melatih sudah? Kelompok melatih sudah masih kerja. Matahari masih. Tuli ya. Kelompok lili sudah? Kelompok lavender ganti ya. 5 menit lagi ya. 5 menit lagi semuanya sudah siap. 5 menit lagi. Tidak harus banyak, yang penting ya beli ya. Sudah? Sudah. Apanya? Yang mana yang ya? Oh, yang di akhir. Gimana? Ini akhir.
Oke, saya kira cukup waktunya 20 menit sudah berlalu. Oke, saya persilakan kelompok yang pertama siap tampil di depan. Silakan di atas. Jadi yang ada berfungsi sebagai moderator, yang 2 orang menyampaikan atau menjawab nanti pertanyaan yang timbul ya dari peserta diskusi. Oke, silakan ke depan. Siapa yang pertama siap ke depan? Kelompok yang mana? Yang pertama siap tampil di depan. Silakan angkat tangan yang pertama tampil di depan. Siapa yang pertama? Kelompok laki. Tuli. Matahari. Oke, nah silakan ke depan. Ya maju semua ya. Jadi tidak ada karena kan ini boleh 4 orang tampil di depan. Oke, silakan ke depan. Waktu nanya, jadi untuk segera bisa tampil di depan. Ya, ini ya. Ini. Siapa silakan maju ke depan. Oke, kelompok apa ya? Dahlia, silakan maju. Kelompok Dahlia. Kelompok lain silakan perhatikan ya. Ya, di depan sini. Di depan layar sini. Di tengah-tengah sini. Siapa sebagai moderator? Ya. Oke, silakan yang lain tolong disimak ya, diperhatikan baik-baik presentasi dari temannya kelompok Dahlia. Memperkenalkan kelompok dan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Dahlia yang akan mempresentasikan tentang interaksi makhluk hidup dan lingkungan. Saya Deviana Ikhlas sebagai moderator dan Andi Fadi dan wakil anggota saya yaitu Andi Fadi, Farheza dan Arya Rusli. Pertama-tama yang nomor 1 akan dibacakan oleh Farheza. Bisa ditarik sedikit soalnya nak bisa sedikit ya, supaya teman-teman yang bisa.
berorganisasi beserta diri dalam belajar bersama untuk mendistribusikan hasil pengawasannya. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, energi, keadaan, dan makhluk hidup termasuk juga manusia. Lingkungan dapat juga dibagi menjadi komponen biotik dan abiotik. Contoh komponen biotik terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan dasar teknik. Contoh komponen abiotik terdiri atas benda zat hidup di antaranya air, tanah, udara, dan cahaya. Komponen abiotik berpengaruh terhadap komponen biotik karena adanya komponen abiotik yang bisa menentukan jenis makhluk hidupnya. Sudah, setiap organisme dalam ekosistem memiliki perannya masing-masing. Ada yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pemulai. Produsen merupakan organisme yang bisa membuat makanan sendiri, contohnya tumbuhan. Baik, nomor 3 akan dibacakan oleh saya sendiri. Membimbing pada individu maupun kelompok diskusikan hasil yang diperoleh. Hasil diskusi kelompok kami yaitu ya sudah sesuai dengan buku dan literatur. Untuk nomor 5 yang kesimpulan akan dibacakan oleh Alia. Analisis dan evaluasi proses pembicaraan masalah membuat kesimpulan. Kesimpulan adalah acuan ruang dengan semua benda. Lingkungan yang dibagi menjadi dua komponen dan abiotik. Simbiosis. Baik, sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, sekarang kita masuk di sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya angkat tangannya. Ajukan ke kelompok yang presentasi di depan. Silakan. Moderator, ambil alih. Angkat tangan ya, yang ingin bertanya diangkat tangannya. Angkat tangan. Berdiri nah. Ini moderator, silakan dulu, silakan. Ya. Silakan kelompok. Silakan dulu di kelompok atas dulu. Kalau memang tidak sanggup menjawab, boleh kelompok lain yang mampu membantu menjawabnya. Silakan ya. Yang punya angkat tangan. Silakan. Oke, silakan. Hubungan antara makhluk hidup. Ada yang ingin bertanya? Oke. Bagusnya berdiri nak. Kalau bertanya silakan berdiri ya. Mengapa makhluk hidup harus berinteraksi? Karena makhluk hidup harus berinteraksi karena adanya kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang seperti manusia yang memerlukan makanan dan minuman. Ada yang ingin bertanya? Kembalikan dulu. Kalau sudah menjawab, nah ya, kembalikan dulu ke penanya apakah sudah terima jawabannya atau tidak ya. Jangan sampai belum diterima. Bagusnya kembalikan dulu bagaimana saudara Akil diterima. Bagaimana caranya? Masih. Tidak ada yang mau bertanya? Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan dan selalu pegangan dekat. Oke, selanjutnya masih bisa dua kelompok lagi nak yang ingin mempresentasikan. Silakan langsung maju ke depan. Silakan. Oke, silakan. Kelompok apa ini? Kelompok tuli. Oke, silakan kelompok tuli. Tuli. Ya, kelompok tuli.
Oke, siapa yang moderator? Jasmine. Oke, anggotanya siap ya? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya sebagai perwakilan Bagian Eksklusif, nama saya Nia Kurniasi, dan saya akan memperkenalkan kelompok saya sebelum mulai berbicara. Sebelumnya ada Oke, langsung saja kami lanjut presentasi dengan topik interaksi manusia dan lingkungan. Oke, yang lainnya, maaf tunggu ya. Saat ada teman presentasi di depan, tolong perhatikan dulu, ya. Perhatikan apa yang disampaikan. Silakan lanjut. Nomor satu akan dibacakan oleh Orientasi permasalahan pada peserta didik. Peserta didik memerhatikan video yang ditayangkan melalui media tanpa dan gambar yang disediakan. Amati dan cermati interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Catatlah hasil pengamatan. Interaksi makhluk hidup dan lingkungannya yaitu adanya ketergantungan atau hubungan air, tanah, dan cahaya matahari. Oke, selanjutnya nomor dua akan dibacakan oleh sesi. Nomor dua, mengorganisasikan peserta didik dalam belajar bersama kelompoknya mendiskusikan hasil pengamatan. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, sehingga yang terjadi keadaan dan makhluk hidup termasuk kita. Lingkungan dapat dibagi menjadi komponen biotik dan abiotik. Contoh komponen biotik dan abiotik terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, jasad organik, dan contohnya komponen abiotik terdiri atas benda-benda tak hidup, di antaranya air, tanah, udara, dan juga cahaya. Komponen abiotik berpengaruh terhadap komponen biotik karena adanya komponen abiotik yang bisa menentukan jenis makhluk hidup yang tinggal setiap organisme dalam ekosistem memiliki perannya masing-masing. Ada yang berperan sebagai penerusan, konsumen, dan juga pengulai. Itu merupakan organisasi yang bisa membuat makanan sendiri. Contohnya itu berperan nomor 3 akan dibacakan oleh Najwa. Selanjutnya, nomor 5 yaitu kesimpulan akan dibacakan oleh kesimpulan dan kesimpulan adalah kami sudah mampu membedakan karena berdasarkan menjadi dan menganalisis komponen abiotik dan juga biotik dan pada yang berbeda. Setiap presentasi dari kami, apakah ada yang bertanya? Apa yang terjadi ketika kita produsen? Apa yang akan terjadi ketika tidak ada produsen? Kalian harus tahu dulu apa itu produsen. Oke, silakan. Oke, silakan. Jika tidak adanya produsen, maka tidak ada organisme yang bisa membuat makanan sendiri. Terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan. Apa yang dimaksud organisme? Boleh yang lain membantu menjawab juga ya. Boleh teman anggota yang lainnya membantu hanya menjawab. Apa yang dimaksud dengan organisme? Apa itu organisme? Ini dulu semua moderator. Organisme itu seperti makhluk hidup. Terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin bertanya dan ditanyakan? Jika tidak ada, saya akan menutup presentasi kali ini.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu kelompok lagi ya. Yang mana? Kelompok matahari atau apa ini? Silakan, kelompok ini. Silakan maju ke depan. Siapa moderatornya? Oke, Aurelia, silakan. Kopi bukan kopinya. Ini saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok BB yang beranggota saya moderator Aurelia Sabiraen. Saya Muhammad Abdullah. Oke, pertama-tama kami akan membacakan soal pertama yang dibacakan oleh Aura. Oke, selanjutnya yang kedua akan dibacakan Organisasi peserta didik dalam daerah bersama kelompoknya mendiskusikan hasil pengamatannya. Lingkungan adalah kesatuan ruang dari semua benda, sumber daya, energi, keadaan, dan makhluk hidup termasuk juga manusia. Lingkungan dapat juga dibagi menjadi komponen biotik dan abiotik. Contoh komponen biotik terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad rening. Contoh komponen abiotik terdiri atas benda-benda tak hidup, diantaranya air, tanah, udara, dan cahaya. Komponen abiotik berpengaruh terhadap komponen biotik karena adanya komponen abiotik yang bisa menentukan jenis makhluk hidup yang bisa ditinggal. Setiap organisme dalam ekosistem memiliki perannya masing-masing. Ada yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen merupakan organisme yang bisa membuat makanan sendiri, contohnya tumbuhan. selanjutnya nomor 3 yang akan dibacakan oleh Nabila. Barusan saya menunjukkan hasil pengamatan peserta didik. Ya, sudah sesuai dengan risiko dan literatur. Oke, kesimpulan kami akan dibacakan oleh Interaksi adalah hubungan antara makhluk baik dengan makhluk hidup maupun lingkungan. Suaranya Esa. Macam-macam interaksi makhluk hidup antara simbiosis, antibiosis, naturalisme, kompetisi. Contoh peristiwa yang menunjukkan bahwa benda mati, makhluk hidup saling mengaruhi adalah satu tumbuhan manusia dan hewan membutuhkan oksigen melalui saluran hidup, sedangkan kemudian dihasilkan dari proses fotosintesis tumbuhan buah cacing tanah menjadi tanah, sedangkan tanah menjadi tumbuh karena bantuan cacing bisa makhluk hidup yang mati. Lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Sekian dari kesimpulan ini. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? ada yang mau bertanya atau masih diskusi kami. Apa yang terjadi antara dan apa dampak Coba ulangi pertanyaannya. Coba ulangi. apa yang terjadi dari adanya abiotik dan apa dampaknya?
Terima jawaban saya. Apakah masih ada yang mau bertanya? Bagaimana peranan hubungan dan terhadap pemimpin lainnya? Bagaimana Peranan hubungan terhadap pemimpin lainnya. hubungan terhadap hidup lainnya? Silakan. Peranan tumbuhan terhadap makhluk hidup. Apa manfaatnya tumbuhan bagi makhluk lainnya? Oke, silakan. Saya akan menjawabnya. Tiap organisme dalam ekosistem memiliki perannya masing-masing. Adalah yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen merupakan organisme yang bisa membuat makanan sendiri. Contohnya adalah tumbuhan. Apa yang dimaksud pengurai? Ada yang bisa jawab? Kalau tidak ada, boleh minta bantuan di kelompok lain. Ada yang bisa membantu, silakan ya. Apa itu pengurai? Oke, silakan. Siapa yang bisa membantu, silakan. Nak. Bisa. Mengurai, silakan. Oke, bisa ya. Silakan. Organisme pengurai adalah organisme yang mengurai makanannya sendiri. Nah, dengan Anda, apakah setuju dengan jawaban yakin? Apakah masih ada lagi yang mau bertanya? Apa? Ya, silakan. Silakan, Bunda. Silakan. Apa manfaatnya abiotik terhadap manusia? Tadi kan kalau abiotik itu segala sesuatu yang ada di lingkungannya seperti air, dan apa manfaatnya bagi Manusia. manusia? Silakan. Manfaatnya contohnya seperti air. Manusia membutuhkan air untuk minum, makan, dan membersihkan badan. Bagaimana dengan jawaban saya? Apakah diterima? Ya. Oke. Apakah masih ada lagi yang mau bertanya? Memang mau kita. Supaya Oke, berarti satu lagi ya. Oke, silakan. Apa itu lingkungan? lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang paling individu. Sudah dibatasi, nah karena waktu masih ada ya. Oke, silakan. Apa yang dimaksud dengan komponen biotik? Komponen biotik terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad sereni. Mana dengan jiwa? Apakah diterima jawaban Ya, terima saya? terima. Oke, masih ada lagi yang mau bertanya? Tinggal contoh dalam memaparkan hasil diskusinya terkait materi interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Oke, sekarang di kegiatan penutup kita, saya ingin memberi satu kesempatan kepada salah satu peserta didik yang bisa menyimpulkan keseluruhan materi kita hari ini. Saya persilakan, siapa yang bisa? Oke, silakan berdiri ya. Oke, yang lainnya tolong disimak baik-baik kesimpulan akhir.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Mufidah Hanifa. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari interaksi makhluk hidup dan lingkungan. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, sumber daya, energi, keadaan, dan makhluk hidup termasuk juga manusia. Lingkungan dapat juga dibagi menjadi komponen biotik dan abiotik. Contoh komponen biotik terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan biasa teknik. Contoh komponen abiotik terdiri atas benda-benda yang tak hidup seperti tanah, air, udara, dan cahaya. Komponen biotik berpengaruh terhadap komponen biotik berpengaruh terhadap komponen biotik karena adanya komponen abiotik yang bisa menentukan jenis makhluk hidup yang tinggal. Setiap organisme dalam ekosistem memiliki perannya masing-masing. Ada yang berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen merupakan organisme yang bisa membuat makanan sendiri. Contohnya adalah tumbuhan. Sekian dari penyampaian kesimpulan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesimpulan yang telah disampaikan oleh temannya yang dibawakan oleh Andi. Sangat jelas ya. Jadi kesimpulan dari pertemuan kita hari ini tentang interaksi makhluk hidup dan lingkungannya, kalian juga bisa melihat di atas. Itu tadi ada dijelaskan tentang lingkungan ya, bahwa segala sesuatu di luar individu itu namanya lingkungan, di luar daripada diri kita. Kemudian komponen lingkungan terbagi atas dua, ada namanya komponen biotik dan abiotik. Biotik itu adalah makhluk hidup dan abiotik adalah seperti tanah, air, udara, kelembaban, ya. Kemudian pengaruh komponen abiotik terhadap biotik tentunya sangat penting ya, karena selalu ada saling ketergantungan. Ketika ada satu mengalami gangguan tentu berpengaruh kepada komponen lainnya. Kemudian bagaimana peranan organisme dalam ekosistem? Mereka memiliki susunan tersendiri yang disebut dengan rantai makanan yang diawali dari ada namanya produsen dikonsumsi oleh namanya konsumen, yang terakhir ketika mati makhluknya akan diurai kembali menjadi oke, saya kira sangat jelas ya. Oke, sekarang selanjutnya Ibu akan memberikan pertanyaan refleksi tentang kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kalian nanti jawab melalui di lembar sticky notes ini. Ibu akan bagikan pertanyaannya ada dua. Silakan dijawab di sini, kemudian langsung ditempel di atas, ya. Oke. Langsung saja dijawab. Langsung dijawab, langsung selesai langsung ditempel di atas, ya. Di papan tulis di atas. Itu refleksi tentang kegiatan kita hari ini. Iya. Oke, silakan jawab langsung tempel di atas. Ya. Berapa ya? 3. Ya. Ya. Tidak usah tulis nama nak. Tidak usah tulis namanya. Ya, ditempel di atas. Oke, ada 3 pertanyaan. Bagaimana perasaan Anda setelah mengetahui interaksi makhluk hidup dan lingkungannya? Yang kedua, ya, apakah kalian pernah belajar interaksi makhluk hidup dan lingkungannya? Dan yang ketiga, pembelajaran seperti apa yang kalian terapkan untuk pertemuan selanjutnya? Oke, silakan langsung dijawab. Masih ada ya saya. Ada sekitar soal yang
Apa itu? Apa lagi? Ya, tunggu. Silakan ditempel. Oke, sudah semua. Oke, kalau sudah selesai. Sekarang ada penilaian formatif yang saya berikan terkait dengan materi yang telah kita pelajari hari ini. Ada 3 nomor, silakan ditulis di lembar yang telah Ibu bagikan. Ya, silakan. Yang 5 menit pertama bisa mengumpulkan jawabannya, dapat nilai poin 50 di nilainya. Ya. Oke, silakan jawab. 3 nomor yang jelaskan pengertian lingkungan. Ya. Ya, ditulis sesuai namanya. Tulis nama kelasnya. Ini sudah ada. Yang kedua, bagaimana pengaruh komponen abiotik terhadap lingkungan? Ya.
Oke, silakan kedua kelas bimbing doa sebelum keluar ya. Hari ini. Ucapan terima kasih. Sama-sama. Selamat duduk kembali. Setelah melakukan pelajaran, marilah kita berdoa dan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dan doa kita.